Halo Mas Jaduk, ini ada pertanyaan ini berdasarkan obrolan kita kemarin itu dan seorang penanggap pembaca menanyakan pertanyaan berikut. Bagaimana cara membuat seni menjadi pendorong positif untuk masyarakat? Itu satu. Kemudian bagaimana memperbaiki atau membuat kurikulum pelajaran kesenian di sekolahan supaya lebih baik dan punya efek bagi siswa. Dan yang ketiga, bagaimana melibatkan seniman untuk membuat seni berkualitas bisa dinikmati oleh semua orang. Oke, bagaimana tanggapan Anda? Hampir setiap manusia itu mempunyai seni, ya. Sebetulnya bagaimana cara melibatkan seni pada masyarakat? Sesungguhnya pertanyaannya harusnya kepada dirinya sendiri, karena setiap manusia itu mempunyai seni. Hanya bagaimana kita merawat seni dan coba memaksimalkan apa yang kita punya, diberkahi oleh Tuhan yang namanya seni. Saya tidak percaya kalau setiap orang tidak mempunyai seni. Karena menurut saya yang harus kita harus pahami dulu, apakah seni, pemahaman seni itu sendiri. Seni itu bukan sekedar seni musik, seni tari, atau seni sastra, atau seni lukis. Tapi seni itu sudah meliputi satu kehidupan. Setiap tubuh manusia, setiap jiwa manusia, kita dilahirkan pasti ada seni. Jadi bagaimana kalau itu bisa mendorong pada diri kita sendiri, mengakibatkan juga nanti kepada orang di luar diri kita sendiri. Jadi persoalannya bagaimana kita tinggal merawat dan memupuk kembali apa yang disebut seni pada diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yeah. Kemudian ngomong tentang bagaimana kualitas seni. Sesungguhnya memang tidak ada, semua itu berkualitas, tidak ada yang tidak berkualitas. Menurut saya harus saya kembalikan lagi, bagaimana kita punya tanggung jawab untuk memupuk, ibaratnya kalau itu sebuah pohon kalau nggak pernah disiram, pastinya kan tidak akan tumbuh dengan baik. Jadi kembali lagi pada diri kita sendiri. Jadi kualitas itu sebetulnya sangat relatif menurut saya. Menunjukkan kualitas seni yang kayak apa, sebetulnya itu sangat relatif pada diri kita sendiri yang menentukan baik atau tidaknya. Atau sebenarnya tidak ada yang baik dan tidak ada yang jelek. Tapi bagaimana kita masuk dalam dunia seni dan memahami seni itu sendiri. Jadi saya meyakinkan kembali setiap manusia itu punya seni. Hanya seni itu bagaimana kita merawat. Kalau orang mengatakan seni itu keindahan, sesungguhnya bagi saya pribadi ini sangat subjektif. Seni itu adalah energi. Terima kasih. Tapi bagaimana membuat seni berkualitas itu bisa dinikmati oleh semua orang, dan kemudian sekali lagi bagaimana memperbaiki atau membuat kurikulum pelajaran kesenian di sekolahan supaya lebih baik dan punya efek bagi siswa katanya. Kalau kita ngomong masalah dalam konteks pendidikan, apalagi di Indonesia gitu ya, ya itu pasti tidak hanya sekedar ngomong pada aspek seninya saja, tapi pada aspek sistem pendidikannya tentunya. Bagaimana berkualitas yang saya sebut tadi, itu sangat relatif menurut saya. Orang bisa mengatakan itu kualitasnya bagus, tapi bisa juga katakan karena ini masalah selera menurut saya. Yeah. Menurut saya masalah selera. Hanya bagaimana memahami seni itu sendiri yang harus kita kembalikan lagi pada esensi yang saya sebut di awal tadi. Yeah. Seni itu adalah energi, tidak hanya sekedar ngomong keindahan, tetapi itu yang membawa berkah kepada setiap manusia yang harus kita diberi oleh Tuhan. Dan kita harus memupuk kembali. Kemudian bagaimana output hasilnya itu tergantung dari setiap manusia. Bagaimana dalam proses pendidikan yang dibenerin bukan seninya dulu, tetapi sistem pendidikannya dulu. Jadi, nah, bagaimana coba diperdalam lagi pembahasan mengenai maksud dari bahwa seni itu adalah energi. Karena gini, ketika kita setiap diri manusia itu, saya punya keyakinan dan saya mencoba punya pengalaman secara empirik kepada semua orang-orang yang pernah terlibat berproses dengan saya dalam mungkin atau workshop atau apa. Ketika 4 hari pernah di studio saya di Padepokannya Pak Bagong, guru-guru matematik yang merasa dirinya tidak punya seni, yang mengatakan tidak punya seni, ketika saya sodorkan satu kertas, apa sih seni? Ya, gitu. Hari pertama menyebutkan seni itu keindahan, tetapi ketika itu kita bongkar bersama-sama, kita tembak pada sensitivitas manusia yang kita sadarkan kembali apa yang disebut
setelah selesai dalam workshop, mereka bukan seniman, mereka guru matematik, ada guru bahasa Inggris. Hari keempat mengatakan seni adalah energi. Dan mereka meyakini, setiap manusia itu ternyata punya seni ya. Seni itu sulit untuk dibahasakan, tetapi itu lebih enak itu dirasakan. Ya, saya mencoba melihat kembali atau mengingatkan kembali, seni itu bukan yang seperti saya awal tadi, tidak hanya seni musik, tidak hanya seni gambar, seni melukis, seni teater atau drama atau sastra, ya, atau tari, bukan itu saja. Ya, orang yang mempunyai mempunyai ide-ide yang itu disebut kreativitas dan pada akhirnya disebut kreativitas, itu punya sense of art yang bagus, punya seni yang bagus, seni berdialog, seni seorang PR yang bagus, seorang public relation yang bagus, itu bisa punya seni, ya. Membuat proposal itu punya seni, ya. Seninya itu berhubungan dengan namanya olah rasa, sense pada rasa. Tidak dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam sebuah keluarga itu pasti punya seni. Bagaimana seni membangun keluarga, itu seni juga. Saya kira itu. Nah, dalam secara umum ya, orang-orang masih selalu menganggap bahwa ada gap, ada jarak, ada jurang pemisah antara seni dengan masyarakat secara umum. Bagaimana pandangan Mas Jadu tentang ini, dan apa sebaiknya usaha dari para seniman atau orang-orang yang berkecimpung dalam kesenian untuk lebih mendekatkan seni apapun bentuknya dengan masyarakat secara umum gitu loh, sehingga masyarakat tidak lagi memandang bahwa seni itu sesuatu barang yang aneh dan asing. Saya kira ini tugasnya juga tidak hanya para seniman juga, tapi tugasnya masyarakat pada umumnya. Memang kita harus mendudukkan kembali bahwa seni itu yang saya di awal tadi saya selalu sebut, itu milik kita, milik semua, bukan milik golongan seniman. Seni itu milik siapapun. Memang kadang-kadang tiba-tiba ketika orang yang punya kepedulian dan punya ruang kreativitas yang lebih dari rata-rata, orang menyebut itu pekerja seni, atau mungkin disebut itu seniman kan gitu. Tapi setiap manusia itu mempunyai tanggung jawab pada seni. Dan bagaimana mendekatkan kepada seni tadi, ya itu harus dari para kitanya yang harus dirubah dulu, bahwa yang apa yang disebut seni, karena nanti kalau enggak, seni hanya dibebankan kepada para pelaku kreatif atau yang orang disebut pekerja seni, padahal tidak gitu. Nah, inilah yang tugas kita sekarang kepada para pelaku seni, ini ingin coba mendudukkan atau bukan mengkoreksi juga ya, tapi mencoba memberikan informasi yang lebih luas tentang pemahaman seni. Kalau kita belajar tentang apa-apa yang disebut pada konteks nilai-nilai filosofinya, semakin bingung nanti kalau ketika kita membahasakan seni itu apa, seni untuk seni ya, ini menjadi sangat absurd gitu. Tapi sesungguhnya setiap manusia diberi oleh Tuhan tadi cita rasa, jadi sense kekuatan pada rasa, pada jiwa manusianya, ya itu yang harus diolah lagi, sensitivitas, atau mungkin baca ya sensitivitas ya, kepekaan, itulah. Ya, kalau secara spesifik lebih fokus lagi, bagaimana pendapat Mas Jadu itu tentang seni musik? Contohnya seperti musiknya Mas Jadu sendiri, apakah dengan mudah diterima oleh masyarakat, dan bagaimana dengan musik-musik yang lain yang kalau dilihat sepintas itu agak aneh, agak unik gitu loh, dan mungkin agak sulit diterima oleh masyarakat umum? Ya, ini tugas kami juga, saya salah satunya juga tugas berat yang kalau tadi mengatakan seniman yang harus diberi tanggung jawab, itu memang tugas yang berat. Sekarang kita memahami seni aja. Saya punya pengalaman ketika membuat workshop berkali-kali di sebuah seminari yang di situ pelajaran musik itu pelajaran utama, dianggap utama ya. Saking saya sudah kepentok, tapi saya tiba-tiba diberi jalan keluar bahwa ada sesuatu yang menurut saya menjadi menarik untuk dibicarakan kembali pada sisi humannya, pada sisi kemanusiaannya. Saya diingatkan istilahnya begini,
ketika kita memahami falas dalam konteks musik ya, falas itu jelek atau tidak. Padahal setiap manusia itu diberi berkah oleh Tuhan. Gitu loh. Tiba-tiba saya mengatakan falas itu anugerah. Karena kita dianugerahi oleh Tuhan memang menyanyi yang tidak bisa indah dalam pengertian yang ikutin mainstream ya. Ya, ikutin yang mainstream. Artinya yang standar, yang konvensional. Padahal itu yang bikin juga manusia gitu loh. Nah, artinya di sini tiba-tiba itu ada satu ruang kreativitas ya, bahwa falas itu juga hal yang menarik. Saya punya pengalaman ketika saya harus membuat musik atau membuat komposisi atau mengaransir orang yang nggak bisa nyanyi, yang falas itu susahnya minta ampun. Tapi kalau saya suruh bikin aransemen atau bikin komposisi untuk orang yang bisa nyanyi, cepatnya minta ampun. Artinya bebannya juga sama, gitu. Bahwa ternyata falas itu juga anugerah yang kita create, yang kita itu menarik karena kita sudah terpatok oleh sebuah mainstream yang dalam konteks musik itu ya yang indah kayak begini. Ya belum tentu. Pada akhirnya nanti belum tentu. Itu relatif, menurut saya sangat relatif. Tapi ini pembicaraan ini memang sangat dalam dan memang sulit dipahami. Tapi nanti lama-kelamaan pasti yang bertanya tadi akan bisa mengerti lah. Umpamanya ketika di dalam kalau secara matematik ya, umpamanya kita menyebut pada angka-angka ya, teori-teori yang sudah berkembang ketika min sama min itu bisa plus kan gitu. Kemudian dalam konteks hubungan dalam komposisi asimetris ya, itu bisa indah juga loh. Ya. Asimetris itu nggak balance juga bisa indah loh, kan gitu. Nah itu kan dibutuhkan kepekaan diri, kepekaan pada setiap manusianya kan gitu. Kalau menurut sejarah yang Mas Djaduk ketahui, itu apakah musik-musik tradisional kita ini yang sekarang ini sudah begitu bisa kita terima dan familiar dan akrab, apakah dulunya bukankah musik-musik itu mungkin pada waktu pertama kali diperdengarkan oleh penciptanya itu oleh masyarakat juga dianggap aneh, dianggap susah diterima? Saya kira juga sama begitu. Sejarah selalu melakukan pengulangan semacam itu yang awalnya memang sulit atau mungkin tidak diterima, tapi lama-lama akan diterima. Dan saya meyakini dalam proses perubahan selera, kemudian itu memang itulah kebudayaan. Kebudayaan itu kan selalu berkembang, bisa ada yang hilang, ada yang tumbuh kan gitu. Jadi memang itu ditentukan oleh zaman dan ditentukan oleh organ dengan waktu dan kapasitas dari manusia yang punya referensi banyak gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir ini. Ya. Bagaimana pendapat Mas Djaduk tentang musik-musik dari barat misalnya yang seperti ciptaan John Cage atau Philip Glass? Misalnya John Cage itu dia pergi ke panggung kemudian memainkan komposisinya yang judulnya adalah silent atau diam gitu ya, atau bisu. Kemudian dia duduk di depan piano, kemudian selama beberapa menit, mungkin 5 menit, tidak melakukan apa-apa. Dan orang-orang jadi bengong. Kemudian bagaimana dengan Philip Glass yang komposisinya sering mengulang-ulang sebuah melodi yang sama berkali-kali sampai sekian menit, mungkin sampai 15 menit. Bagaimana pendapat Mas Djaduk itu? Kalau kita ngomong dari sisi seninya dulu, tidak ngomong musik ya. Kalau kita lebih dalam lagi kan itu kan juga kehidupan yang saya katakan tadi. Bagaimana tiba-tiba kita disadarkan kembali dari hingar-bingar bubunyian itu keheningan apa yang dilakukan oleh John Cage ketika menyadari itu di awal mula gerakan avant-garde ya. Di awal mula gerakan avant-garde itu disadarkan kembali tiba-tiba keheningan itu adalah musik. Dan pada konteks apa yang disebut sebagai contoh pada Philip Glass, pada repetition, kehidupan kita itu juga repetition. Nah itulah artinya pada musik, saya menyimpulkan itu juga sebagai satu perilaku. Sudah tidak hanya sekedar ngomong, seni itu juga ada dalam diri kita. Itu menjadi satu perilaku, menjadi satu
identiti pada diri setiap manusia dan dipunya oleh manusia. Maka saya menyimpulkan tadi awal tadi sudah langsung ngomongkan, saya tidak percaya kalau ada setiap orang tidak punya seni. Kalau dalam konteks musik, saya tidak punya bakat musik, enggak. Kamu punya bakat musik. Saya selalu memberikan contoh, kalau kamu berdoa, kamu pasti pakai irama. Nggak mungkin kamu tidak pakai irama. Bagaimana kalau kamu berdoa tidak menggunakan irama? Kamu punya, hanya tinggal kamu melatih sensitivitas itu dikembangkan, kemudian dipupuk lagi. Itulah yang bertemu dengan persoalan-persoalan di lapangan yang saya hadapi. Gitu. Oke deh Mas Jaduk, mudah-mudahan rekan kita ini yang namanya itu adalah Oktaveri Kamil. Mudah-mudahan puas dengan jawaban Mas Jaduk ya. Terima kasih banyak Mas Jaduk. Oke bos, thank you bos. Oke. Oke bos, ya. Alright. Thank you.